Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Syahla Aulia. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kognitif sama seperti video sebelumnya, tetapi pada video sebelumnya itu tentang teori Piaget. Nah, sekarang ini saya akan membahas tentang teori Vygotsky. Langsung saja disimak videonya. Teori sosiokultural Vygotsky ini menawarkan sudut pandang baru untuk melihat perkembangan kognitif dengan menekankan pentingnya proses sosial tertentu yang sebagian besar diabaikan oleh teori Piaget. Nah, menurut Vygotsky sendiri, pikiran anak-anak ini berkembang saat mereka mengambil bagian dalam dialog kooperatif dengan mitra terampil pada tugas-tugas yang berada dalam zona perkembangan proksimal mereka dan menggabungkan apa yang mereka katakan kepada diri mereka sendiri. Nah, teori Vygotsky ini membuat kita mengharapkan variasi yang luas dalam perkembangan kognitif di seluruh budaya yang mencerminkan perbedaan dalam pengalaman budaya anak-anak. Teori Vygotsky juga menentang banyak asumsi paling mendasar dari Piaget dan akhir-akhir ini menarik banyak perhatian di kalangan ahli perkembangan barat yang dimana upaya penelitiannya sendiri cenderung mendukung ide-idenya. Nah, teori Vygotsky ini adalah teori perkembangan intelektual anak-anak terkait dengan budaya mereka, yang dimana anak-anak tidak bisa mengembangkan jenis pikiran yang sama di seluruh dunia. Tetapi mereka belajar menggunakan otak dan kemampuan mental khas spesies mereka untuk memecahkan masalah dan menafsirkan lingkungan mereka sesuai dengan tuntutan dan nilai-nilai budaya mereka. Bagi Vygotsky, kognisi manusia bahkan ketika dilakukan secara terpisah pada dasarnya bersifat sosial kultural, dipengaruhi oleh kepercayaan, nilai-nilai, dan alat-alat intelektual yang diwariskan kepada individu-individu oleh budaya mereka. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang alat adaptasi intelektual. Vygotsky ini mengusulkan bahwa bayi dilahirkan dengan beberapa fungsi mental dasar, perhatian, sensasi, persepsi, dan memori yang akhirnya diubah oleh budaya menjadi fungsi mental tingkat tinggi yang baru dan lebih canggih. Misalnya, anak-anak di masyarakat era informasi ini dapat meningkatkan memori mereka dengan membuat catatan, sedangkan teman sebaya mereka di masyarakat praliterasi ini mungkin mewakili setiap objek yang harus mereka ingat dengan mengikat simpul pada seutas tali. Strategi memori yang ditransmisikan secara sosial dan budaya lainnya mengajarkan anak-anak ini cara menggunakan pikiran mereka. Dan karena setiap budaya juga mentransmisikan keyakinan dan nilai-nilai tertentu, ia juga mengajarkan anak-anak apa yang harus dipikirkan. Adapun implikasi untuk pendidikan. Nah, Vygotsky memiliki beberapa implikasi yang cukup jelas untuk pendidikan. Seperti Piaget, Vygotsky juga menekankan pembelajaran aktif daripada pembelajaran pasif dan sangat berhati-hati untuk menilai apa yang sudah diketahui oleh pelajar. Dengan demikian, memperkirakan apa yang mampu dipelajarinya. Pada kelas Piaget kita sebagai siswa akan menghabiskan lebih banyak waktu dalam kegiatan mandiri berbasis penemuan. Sedangkan pada kelas Vygotsky siswa akan lebih menyukai partisipasi, terbimbing di mana mereka menyusun kegiatan pembelajaran, memberikan petunjuk atau instruksi yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan anak-anak masing-masing, dan kemudian memantau kemajuan pelajar secara bertahap, menyerahkan lebih banyak aktivitas mental kepada siswa-siswa mereka. Teori bahasa dan pikiran Vygotsky. Vygotsky ini setuju dengan Piaget bahwa pemikiran awal anak-anak ini bersifat perang linguistik dan bahwa bahasa awal seringkali mencerminkan apa yang sudah diketahui oleh anak. Namun, ia berpendapat bahwa pikiran dan bahasa akhirnya menyatu dan banyak ucapan non-sosial yang disebut Piaget sebagai egosentris sebenarnya menggambarkan transisi dari penalaran perang linguistik menjadi verbal. Vygotsky memperhatikan bahwa monolog yang diarahkan sendiri oleh anak-anak prasekolah lebih sering terjadi dalam beberapa konteks daripada yang lainnya, khususnya saat mereka mencoba memecahkan masalah atau mencapai tujuan penting. Sedangkan bahasa di sini ialah pidato untuk diri sendiri atau pidato pribadi yang dimana membantu anak-anak muda untuk merencanakan strategi dan mengatur perilaku mereka sehingga mereka ini lebih mungkin untuk mencapai tujuan mereka.
Nah, mungkin itu tadi penjelasan tentang perkembangan kognitif teori Vygotsky. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.